Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Partikel Lunak Politeknik Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah topik khusus. Proyek yang akan saya presentasikan berjudul Order Flow E-commerce Order Notification Platform. Proyek ini adalah hasil penggabungan tiga tugas topik khusus yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri menjadi satu sistem yang benar-benar saling terhubung. Sebelumnya, saya punya tiga tugas terpisah di mata kuliah ini. Yang pertama, tugas dokumentasi arsitektur, berupa IRD, SDLC, kelas diagram, dan strategi dalam format Markdown. Yang kedua, tugas Redis, mengimplementasikan plan arsitektur dengan operasi INCR. Yang ketiga, tugas NSEQUE, menerapkan pola fan-out pub atau sub dengan RabbitMQ. Masalahnya, ketika tugas ini berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling terhubung. Redis hanya menaikkan angka dummy yang tidak dipakai siapa-siapa. Dan MySQL hanya mencetak pesan ke terminal tanpa ada antarmuka yang bisa dilihat penggunanya. Karena itu, saya menggabungkan ketiganya menjadi satu produk bernama Order Flow, sebuah sistem notifikasi order e-commerce di mana Redis berperan sebagai Share Analytics Store dan RabbitMQ menjadi tulang punggung pengiriman notifikasi. Disatukan lewat sebuah web service. Berikut gambaran arsitektur sistemnya secara keseluruhan. Di sisi klien ada dua halaman web, form untuk membuat order dan dashboard untuk melihat statistik secara real time. Ketika user submit order lewat form, request masuk ke publisher service yang saya bangun dengan Go dan framework Echo. Publisher ini melakukan dua hal sekaligus. Pertama, dia mempublish pesan order ke Exchange RabbitMQ bertipe fanout bernama notifications. Kedua, dia mengincrement counter track .2 event .2 order underscore create di Redis. Karena exchange-nya fanout, satu pesan yang sama otomatis disalin ke tiga kue, yaitu email, SMS, dan FCM. Tiga consumer service yang berjalan sebagai proses Go terpisah, masing-masing mengambil pesan dari kuenya sendiri, memproses secara paralel dan independen. Jadi, consumer satu tidak perlu menunggu consumer lain selesai. Setelah selesai memproses, masing-masing consumer mengincrement counter penghantarannya secara sendiri di Redis. Misalnya, track .2 event .2 notif underscore deliver underscore email. Terakhir, dashboard melakukan polling ke endpoint get/API/stats setiap 3 detik yang membaca seluruh counter di Redis dan menampilkannya secara live di browser. Nah, dari sisi kodenya, kedua service ini, publisher dan consumer, dibangun dengan pola clean arsitektur yang konsisten. Ada layer entity, repository untuk koneksi ke RabbitMQ dan Redis, use case untuk logika bisnis, dan handler untuk endpoint HTTP. Ini memudahkan saya menambah channel notifikasi baru atau metrik baru tanpa mengubah struktur inti aplikasinya. Sekarang saya akan tunjukkan sistem ini berjalan langsung. Yang pertama, saya jalankan Redis dan RabbitMQ-nya lewat Docker Compose. Berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan jalankan publisher service yang akan menyajikan web server di port 8081. Sebelumnya, kita masuk ke folder publisher dulu. Lalu jalankan dengan perintah go run main.go. Berdasarkan error yang timbul, karena port 80 sudah digunakan, saya akan pindah ke port 8081 dengan perintah
tersebut. Lalu saya jalankan tiga konsumer secara terpisah, yaitu pada email, SMS, dan FCM. Sebelum itu kita masuk ke folder konsumernya. Lalu jalankan perintah tersebut untuk email. Berhasil berjalan, terus masuk ke untuk jalankan yang SMS-nya. Lakukan perintah tersebut. Rediffnya berhasil terhubung dengan baik. Setelah itu kita jalankan untuk FCM-nya. Kita masuk ke folder consumer dulu dan jalankan FCM-nya. FCM-nya terhubung dengan baik. Masing-masingnya berjalan sebagai proses independen. Nah, sekarang saya berada pada browser localhost 8081. Nah, di sini terbuka halaman form order di browsernya, lalu isi contoh data order dan submit. Lalu klik kirim order dan publish notifikasi. Nah, di sini akan langsung ke halaman dashboardnya. Nah, setelah order dikirim, saya akan pindah ke halaman dashboard. Perhatikan angka order masuk dan notifikasi terkirim untuk email, SMS, dan FCM naik secara otomatis tanpa saya refresh halaman. Ini berarti polling ke slash API slash stats tiap 3 detik. Sekarang kita lihat log di masing-masing terminal konsumernya. Ini untuk email, untuk SMS, dan ini untuk FCM-nya. Berdasarkan ketiga ketiga penerimaan pesan tersebut, ia sama persis pada waktu yang hampir bersamaan. Ini membuktikan pola fan-out bekerja, satu pesan disalin ke 3 kue sekaligus. Sebagai kesimpulan, order flow menunjukkan bagaimana tiga komponen yang tadinya berdiri sendiri, dokumentasi arsitektur, Redis, dan message queue, bisa disatukan menjadi satu alur kerja nyata, yaitu dari order masuk, disebar ke 3 channel notifikasi secara paralel, dicatat metriknya, dan ditampilkan secara real-time di dashboard. Terima kasih atas perhatiannya. Shortcut lengkap beserta dokumentasi arsitektur bisa dilihat di repositori GitHub saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.